Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal IPA Kimia untuk uji pemahaman halaman 54 ya. Jadi kita mulai dari soal-soal pilihan berganda di bagian A. Nomor 1. Pemasangan kincir pada tabung sinar katoda dimaksudkan untuk membuktikan bahwa jadi pada percobaan menggunakan sinar tabung katoda ini ada hal yang dicapai oleh penemuan yang dikenal dengan ilmuwan J.J. Thomson, bahwa ketika dia memasang sebuah kincir pada tabung sinar katoda akan membuktikan bahwa sinar katoda itu berupa partikel. Jadi kalau kita ambil bahwa jawaban terbaik adalah yang di option A. Jadi karena dia berupa partikel, dia bisa menyebabkan kincir ini berputar pada percobaan tersebut. Kita lanjutkan di soal kedua. Massa atom hanya dihitung berdasarkan massa proton dan neutron sebab A. Kedua partikel tersebut terdapat di dalam inti atom, B. Massa elektron terlalu kecil sehingga diabaikan, C. Elektron berada di luar atom sehingga tidak diperhitungkan, D. Massa proton sama dengan massa neutron dan elektron, E. Elektron kehilangan massa karena bergerak melingkar. Jadi partikel atom itu ada 3 yang utama. Partikel dasarnya yaitu proton, kemudian neutron, dan juga elektron. Partikel proton dan neutron ini yang kita hitung sebagai massa. Alasannya adalah bahwa massa dari elektron ini terlalu kecil dibandingkan dengan massanya proton dan juga neutron. Kita andaikan begini. Misalkan massa si proton itu misalkan 1 kg. Kemudian si neutron juga 1 kg. Lalu ada partikel ketiga yang massanya 0,0001 misalnya. Kalau kita tanyakan berapakah jumlah ketiga partikel ini, kan jawabannya 2,0001. Jadi angka yang terlalu kecil ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perhitungan. Nah, begitu juga kalau kita memasukkan nilai asli dari massa proton, massa neutron, dan massa elektron, bahwa massa elektron terlalu kecil untuk dihitung berdasarkan pengandaian tersebut, maka kita bisa jawab bahwa untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, tetapi sebelum kita lanjut, apabila kamu menyukai konten yang kita sampaikan ya, terutama konten-konten pembahasan soal seperti ini, dukung kita dengan cara like dan subscribe sehingga kamu tidak ketinggalan dengan video pembahasan kita yang selanjutnya. Begitu juga kalau kamu membutuhkan referensi pembelajaran untuk soal-soal sebelumnya, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Di sana sudah ada link untuk video-video yang sudah pernah kita buat, dan barangkali akan kita lanjutkan lagi nanti untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Kita lanjutkan kembali pembahasan di soal nomor 3. Di dalam atom netral terdapat partikel dasar penyusun atom dengan komposisi. Jadi kalau kita gambarkan suatu atom netral, maka kurang lebih gambarannya adalah di inti atom terdapat proton dan juga neutron, lalu elektron yang berada di luar ya, mengelilingi inti atom tersebut. Jadi pertanyaan adalah di atom netral terdapat partikel dasar penyusunan atom dengan komposisi, bahwa kalau dia netral, ya, berarti jumlah ion positif dan negatifnya harus sama. Berarti kalau kata kuncinya netral, itu berarti jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Jumlah yang positifnya harus sama dengan jumlah yang negatifnya. Kalau kita perhatikan, maka dengan demikian jawaban yang paling sesuai adalah di option C. Jadi untuk atom netral, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 4. Hal yang menjadi ciri khas atau karakteristik suatu atom adalah A. Jumlah proton, B. Jumlah neutron, C. Jumlah elektron, D. Jumlah proton dan neutron, E. Jumlah elektron dan proton. Jadi untuk suatu atom, jumlah yang partikel yang selalu konstan itu adalah jumlah protonnya. Kita jawab adalah option A. Karena suatu atom bisa memiliki jumlah neutron yang berbeda-beda. Misalkan suatu atom karbon dengan nomor atom 6, maka atom karbon lain dengan nomor atom 6, tetapi bisa berbeda jumlah neutronnya, mengakibatkan ada yang nomor masanya 12 dan juga ada yang nomor masanya 13. Begitu juga ada beberapa kasus di mana suatu atom bisa kehilangan elektron atau menerima elektron dari lingkungannya, sehingga nanti dia bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Jadi jumlah elektronnya bisa bertambah ataupun berkurang. Yang bisa dijadikan patokan adalah bahwa untuk setiap atom jumlah protonnya pasti sama. Maka hal itu yang menjadi dasar bahwa
karakteristik atau suatu ciri khas dari atom itu dipengaruhi berdasarkan jumlah protonnya. Kita lanjut di soal berikutnya, soal nomor 5. Notasi berikut yang merupakan isotop atom 1124 natrium adalah atom dari titik-titik. Kalau soal seperti ini gampang ya, kalau ada huruf atau simbol unsurnya Na, kita langsung pilih jawabannya adalah Na. Tetapi apabila disimbolkan dengan huruf yang lain, maka kita fokuskan pengerjaan soal isotop itu adalah berdasarkan nomor ataupun jumlah proton. Jadi kalau dari 2411 natrium, yang menandakan dia isotop itu adalah bahwa jumlah protonnya itu harus sama dengan 11. Maka kita pilih pasangannya adalah yang 2311 natrium. Jadi sama-sama memiliki jumlah proton yang sama. Kita tulis memiliki jumlah proton yang sama, yaitu sama dengan 11. Oleh sebab itu, maka jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sinar katoda pada dasarnya merupakan partikel yang bergerak cepat sebab fakta percobaan dengan tabung Crookes menunjukkan bahwa sinar katoda dapat memutar baling-baling yang dipasang pada tabung Crookes. Jadi sinar katoda pada dasarnya merupakan partikel yang bergerak cepat. Ini jawabannya benar. Jadi cahaya itu merambat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian faktanya atau sebabnya, fakta percobaan dengan tabung Crookes menunjukkan bahwa sinar katoda dapat memutar baling-baling yang dipasang pada tabung Crookes. Ini percobaannya dilakukan oleh J.J. Thomson ya. Jadi memang berdasarkan modifikasi dari percobaan Sir William Crookes, tetapi penemuan bahwa sinar katoda dapat memutar baling-baling itu diamati atau diperhatikan oleh J.J. Thomson. Jadi yang pernyataan sebabnya ini salah, benar, salah, maka kita jawabannya adalah option C. Kita lanjut di soal ke-7. Jumlah proton dari suatu atom bersifat khas sebab atom-atom dari unsur yang sama selalu mempunyai jumlah proton yang sama. Jadi setiap atom kita tahu bahwa memiliki nomor atom di bagian bawah dan juga nomor massa yang kita tulis simbolnya di bagian atas. Dan setiap atom yang khas memiliki jumlah atau nomor atom yang sama. Jadi beberapa unsur, misalkan si X919 dengan X920 misalnya, ketika dia memiliki nomor atom yang sama, maka kita katakan bahwa kedua atom tersebut berasal dari unsur yang sama-sama unsur dengan nomor atom 9. Jadi pernyataan ini benar, sebabnya juga benar, kita beri jawabannya adalah di option A. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 8. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Proton yang bermuatan negatif. 2. Neutron yang tidak bermuatan. 3. Sinar alfa yang bermuatan positif. Elektron yang bermuatan negatif. Di antara pernyataan tersebut, partikel-partikel yang merupakan partikel dasar penyusun atom ditunjukkan oleh nomor. Jadi, kita perhatikan bahwa yang difokuskan di sini adalah partikel dasar penyusun atom, terdiri dari 3, yaitu proton, kemudian juga neutron, dan terakhir adalah elektron. Jadi proton itu adalah partikel yang bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan, netral ya. Kemudian elektron itu bermuatan negatif. Kita perhatikan pernyataan nomor 1, proton yang bermuatan negatif berarti ini salah. Neutron yang tidak bermuatan benar. Sinar alfa tidak termasuk dalam partikel dasar. Elektron yang bermuatan negatif benar. Dengan demikian pernyataan yang benar adalah yang di nomor 2 dan 4. Kita pilih jawabannya adalah option D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan tentang sifat-sifat sinar katode. 1. Merupakan partikel yang bermuatan negatif. 2. Bergerak lurus dari anode menuju ke katode. 3. Dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik. 4. Sifatnya dipengaruhi oleh bahan katodenya. Sifat-sifat yang merupakan sifat sinar katode ditentukan oleh nomor. Jadi kalau kita uji bahwa partikel ini adalah elektron ya. Elektron ini bermuatan negatif, jadi jawabannya adalah benar. Kemudian bergerak lurus dari anode menuju ke katode ya. Kemudian di soal nomor 3, dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik, ini juga jawabannya benar. Sifatnya dipengaruhi oleh bahan katodenya salah, tidak ada pengaruhnya. Berarti 1, 2, dan 3 kita jawab option B. Nomor 10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Elektron merupakan partikel yang masanya sama dengan proton. 2. Massa atom merupakan massa proton dan neutron karena massa elektron terlalu kecil.
3. Neutron merupakan partikel positif yang masanya sama dengan massa proton. 4. Massa atom terpusat pada inti atom. Pernyataan tersebut yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang pertama, elektron merupakan partikel yang masanya sama dengan proton, ini salah. Massa atom merupakan massa proton dan neutron karena elektron masanya terlalu kecil, ini benar. Neutron merupakan partikel positif, ini salah, dia neutron itu tidak bermuatan. Massa atom terpusat pada inti atom, ini benar. Berarti pernyataan yang benar adalah di nomor 2 dan juga nomor 4. Demikian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.